Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Azizah dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan membahas tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan Piagam Madinah. Sebelum kita membahas alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kita akan membahas pengertian hijrah. Hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena kaum muslimin di Mekah mendapat tindasan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Ansar ke Yasrib. Adapun beberapa proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Jadi ceritanya, kaum kafir Quraisy berencana akan membunuh Nabi Muhammad untuk mencegah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah, Nabi Muhammad meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Ketika sudah turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Muhammad masih tidur. Tetapi setelah tahu yang tidur bukan Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Setibanya di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi Gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Yang selanjutnya, Ammar bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalanya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Selanjutnya, ada seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu adalah Abdullah bin Arikat Laitsi. Pada saat itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Namun beliau memaksa membeli unta itu dan Abu Bakar pun akhirnya bersedia. Dan pembayarannya adalah sebesar 400 dirham. Mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Arikat. Pada saat itu, orang Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad. Tetapi Suraqa ini ingin mendapatkan hadiahnya seorang diri. Akhirnya dia diam-diam mengikuti gerombolan Nabi Muhammad dan mencoba mengejar dan membunuh Nabi Muhammad. Tetapi aksinya selalu gagal. Dan akhirnya Suraqa sadar bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Niat Suraqa yang untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, dan ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan, dan Nabi Muhammad pun memaafkannya. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Kuba. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana, dan inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Setibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangunnya masjid. Beliau menentukan tempat dibangunnya masjid dengan melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku kaum penting di daerah Yathrib. Tujuan Piagam Madinah ini adalah untuk menghentikan pertentangan dan konflik sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Adapun 5 fungsi diciptakannya Piagam Madinah. Yang pertama, menyatukan suku Khazraj dan suku Aus yang pernah terlibat perang saudara. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada rakyat. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi kehidupan beragama. Yang keempat, diakuinya Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah. Yang kelima, menghentikan adat istiadat yang buruk di tengah-tengah bangsa Arab.